Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulia Azkiati, NIM 1717102133. Dalam video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang teori-teori periklanan. Sebenarnya teori-teori periklanan itu banyak sekali ragamnya. Namun dalam video kali ini saya hanya akan membahas 3 teori periklanan. Yang pertama yaitu teori cutting edge. Teori ini menyatakan bahwa iklan bisa mempengaruhi atau merubah suatu budaya yang sudah ada dalam masyarakat tanpa disadari. Teori ini juga menyatakan bahwa iklan secara tidak disadari itu dapat mengubah bentuk perilaku menyimpang suatu budaya tertentu dan membentuk suatu kelompok budaya tertentu. Teori ini disebut juga dengan teori efek samping, karena efek yang sebelumnya direncanakan untuk khalayak sasaran tertentu malah tidak tercapai, malah mencapai efek pada khalayak yang sebelumnya tidak direncanakan. Akibatnya, sasaran baru itu terpengaruh dan membentuk sub budaya kelompok yang baru. Contohnya iklan rokok sekitar tahun 1920. Pada masa itu iklan rokok itu sebenarnya sasarannya itu untuk para kaum laki-laki, tetapi tanpa disadari justru juga menyasar, ibaratnya sasarannya juga kepada para kaum wanita. Dan ini berarti tanpa disadari khalayak para perempuan itu juga ikut terpengaruh dari iklan tersebut. Yang kedua yaitu teori ATR atau Awareness Trial Reinforcement. Teori ini menyatakan bahwa khalayak itu dapat dipengaruhi oleh iklan. Dengan hasil kita akan menemukan konsumen yang relatif akan tetap memakai atau membeli barang atau produk-produk dari kita dalam jangka waktu yang panjang, dalam artian pembeli tetap. Nah, untuk mendapatkan konsumen tetap atau konsumen yang akan tetap memakai produk kita dalam jangka waktu panjang dan seterusnya, itu kita menggunakan teknik ATR ini, di mana ATR ada Awareness, Trial, dan Reinforcement. Awareness sendiri itu bisa bermakna sebagai kesadaran. Jadi kita itu menggugah kesadaran masyarakat agar masyarakat atau khalayak itu tahu bahwa produk atau barang yang mereka butuhkan itu ada di sekeliling mereka, ada di sini gitu. Harapannya setelah kita menggugah kesadaran masyarakat, maka iklan kita itu harus kuat untuk mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan membeli barang-barang yang telah diiklankan tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga ada reinforcement tadi, yang setelah kita menggugah kesadaran, lalu masyarakat mencoba membeli dan memakai, lalu reinforcement atau bisa dimaknai dengan pengukuhan bahwa iklan itu harus bisa mengukuhkan, menegaskan, meyakinkan bahwa produk yang diiklankan tersebut itu tuh benar-benar produk yang sesuai dengan produk yang sedang dicari oleh khalayak tersebut. Contohnya di sini saya mengambil menurut saya iklan Sunlight ya, Sunlight sabun cuci piring. Jadi ketika sebelum Sunlight kan sudah ada sabun untuk kulit, tetapi masyarakat itu kan belum mengenal sabun cuci piring. Sebelumnya sabun biasa, tapi sabun biasa, sabun untuk badan itu tidak sesuai dengan untuk sabun mencuci alat makan, alat minum dan sebagainya. Jadi ketika saya mencontohkan iklan dengan teknik ATR ini, yang pertama kan kita menggugah kesadaran masyarakat bahwa sebelumnya kan masyarakat belum mengenal sabun cuci piring, masyarakat baru mengenal sabun badan. Tapi sabun badan kan tidak sesuai dengan alat makan. Jadi ini loh, alat makan bisa dibersihkan dengan sabun ini. Jadi alat makan itu bisa bersih dan tidak berbau serta bersih, kinclong, cemerlang gitu. Setelah kita menggugah kesadaran masyarakat bahwa ada ini produk sabun cuci piring, lalu kita tadi trial bahwa kita berharap bahwa masyarakat lalu mencoba membeli produk Sunlight tersebut. Lalu setelah kita menggugah kesadaran masyarakat bahwa ini ada sabun mencuci piring, lalu kita berharap bahwa masyarakat akan membeli tadi trial. Lalu yang ketiga reinforcement, bahwa
kita mengukuhkan, kita menegaskan, kita meyakinkan bahwa ini loh sabun cuci piring itu benar-benar sesuai, benar-benar penting untuk menjaga kebersihan alat makan, alat minum, dan sebagainya. Jadi dengan tagline-nya juga yang sunlight, bersih bersinar sunlight kayak gitu, itu tuh juga masyarakat jadi oh iya, sunlight nih yang bikin piring, gelas dan segala macamnya kita bersih, bersinar, nggak bau amis dan segala macam. Jadi masyarakat akan tertarik untuk membeli produk sunlight tersebut. Lalu yang ketiga ada teori elaborated likelihood model, atau bisa dikatakan juga teori elaborasi kemungkinan. Teori ini bersifat persuasif dan juga berasumsi bahwa halayak penerima pesan itu akan memproses informasi secara berbeda. Jadi bagaimana halayak yang berbeda ini agar bisa terpengaruh oleh informasi yang kita bagikan, agar tujuan dari kita sebagai penyampai atau komunikator itu bisa terrealisasi secara langsung. Nah, teori ini menggunakan dua rute atau dua jalur berdasar pada motivasi dan kemampuan dalam memproses informasinya. Yang pertama yaitu rute sentral atau terpusat. Nah, teknik dalam rute terpusat ini digunakan apabila halayak penerima pesan itu merupakan seseorang yang aktif dan kritis dalam menerima pesan-pesan persuasif. Maka kita sebagai seorang pengiklan yang mengiklankan secara komplit, terorganisir, detail dan terperinci. Sebagai contoh yaitu iklan alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, televisi dan banyak macamnya. Selain alat elektronik bisa juga iklan komputer. Seseorang yang akan membeli komputer pasti melihat spesifikasinya, seperti apakah tatakannya kuat untuk menampung panci wajan yang berukuran besar, apakah nyala apinya sesuai atau terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagainya. Jadi seorang halayak itu yang akan membeli, seorang konsumen yang akan membeli barang tersebut memperhatikan detail-detail spesifikasi produk dan sebagainya. Setelah tadi rute sentral, lalu satu lagi ada rute periferal. Dalam rute periferal ini halayak atau konsumen itu menerima pesan iklan tanpa mempertimbangkan unsur kognitif. Jadi mereka itu hanya melihat siapa model dari iklan produk tersebut. Apakah model itu cantik atau tidak? Apakah model itu disukainya atau tidak? Apa itu bisa juga dari semisal sudah banyak artis-artis yang mereview, artis-artis yang disukai halayak tentunya ya, yang mereview produk tersebut, sehingga berarti produk tersebut bagus, berarti produk tersebut aman, berarti produk tersebut sesuai, berarti produk tersebut pokoknya aku sukai gitu, halayak sukai kayak gitu. Jadi mereka itu hanya melihat modelnya tanpa melihat unsur kognitifnya. Jadi mereka itu nggak melihat apakah barang itu dibutuhkan atau tidak. Pokoknya kalau yang mengiklankan modelnya cantik, modelnya yang aku suka, aku mau beli kayak gitu. Contohnya secara sederhana saja ya, iklan lotion. Misal iklan lotion itu yang mengiklankan modelnya Amanda Manopo, karena sekarang lagi viral film Ikatan Cinta dengan pemeran utamanya Amanda Manopo, otomatis halayak itu menyukai Amanda Manopo. Menurut saya seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salah kata dan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.